Mantan suami dan mertua sombong beli mobil baru. Dikira aku hanya karyawan biasa padahal aku pemilik showroom ini. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Ruangan kantor saya di lantai 2 showroom berkah mobil dipenuhi dengan aroma kopi hangat dan kertas-kertas laporan yang baru saja saya tanda tangani. Dari balik kaca besar, saya bisa melihat pemandangan yang selalu membuat hati saya bangga. Deretan mobil mewah yang berkilauan di bawah sorotan lampu, staf-staf saya yang sibuk melayani pelanggan, dan logo berkah mobil yang terpampang megah di fasad gedung. Nama saya Sarah, dan tempat ini, showroom mobil yang paling sukses di kota, adalah karya saya. Bukan hanya sekadar bisnis, tapi sebuah bukti nyata dari bangkitnya harga diri yang pernah hancur. 7 tahun yang lalu, hidup saya berbeda 180 derajat. Saat itu, saya adalah seorang istri yang selalu diremehkan, dan seorang menantu yang tidak pernah dianggap ada. Mantan suami saya, Doni, seorang pria dengan ambisi besar namun malas bekerja, selalu membuat saya merasa kecil. Tapi puncaknya adalah mantan mertua saya, Bu Rita. Dia adalah wanita yang sangat berpegang teguh pada status sosial dan kekayaan. Dia selalu membandingkan saya dengan menantu dari kerabatnya yang berprofesi sebagai dokter atau pengusaha sukses. Bagi Bu Rita, saya hanyalah karyawan biasa yang tidak akan pernah punya masa depan cerah. Ucapan-ucapan pedasnya bagaikan pisau yang menancap di hati. Kamu ini hanya lulusan biasa. Mana bisa bantu Doni jadi orang sukses? Lihat saja, kalian tidak akan pernah punya apa-apa. Setiap kali saya mencoba merintis bisnis kecil-kecilan, mereka selalu menertawakan dan mengatakan saya membuang-buang waktu. Perceraian kami adalah puncaknya. Doni dan Bu Rita menganggapnya sebagai kebebasan. Doni bahkan mengatakan, ternyata kamu tidak lebih dari beban, Sarah. Aku butuh wanita yang bisa mengangkat derajatku, bukan sebaliknya. Saya tidak membalas. Saya hanya pergi, membawa semua luka dan kata-kata pedas itu sebagai bahan bakar. Saya memulai dari nol. Dengan modal seadanya dan kerja keras siang malam, saya mulai membangun bisnis kecil-kecilan jual beli mobil bekas. Satu persatu, dengan sabar dan teliti. Saya belajar, saya jatuh, saya bangkit. Nama berkah mobil saya pilih karena saya percaya. Rezeki yang baik akan datang dari niat yang baik pula. Hari ini, 7 tahun kemudian, berkah mobil sudah menjadi salah satu showroom mobil terbesar dan terpercaya. Omzet kami mencapai puluhan miliar rupiah per tahun. Saya tidak lagi sekadar karyawan. Saya adalah pemilik, CEO, dan pemimpin dari puluhan karyawan yang profesional. Saya tidak tahu bagaimana nasib mantan suami dan mantan mertua saya, karena saya sudah benar-benar menghapus mereka dari ingatan dan kehidupan saya. Hingga sore itu, seperti biasa, saya turun dari kantor untuk berkeliling, memastikan semua berjalan lancar. Saya melihat-lihat mobil, berinteraksi dengan staf, dan menyapa beberapa pelanggan. Saat saya sedang berbicara dengan Budi, kepala tim penjualan, saya melihat 2 sosok yang berjalan masuk dari pintu utama. Jantung saya tiba-tiba berdebar tidak karuan, seolah mengenali mereka dari jauh. Pakaian mereka mencolok. Doni mengenakan kemeja bermerek yang harganya pasti puluhan juta, dan Bu Rita mengenakan gaun sutra dengan tas tangan yang juga bermerek. Cara mereka berjalan, dengan dagu terangkat dan pandangan merendahkan, sangat saya kenal. Mereka menelusuri showroom dengan angkuh, seolah semua yang ada di sana adalah milik mereka. Saya melihat Bu Rita menunjuk-nunjuk mobil dengan tongkatnya, seperti seorang ratu yang memerintah. Saya merasa seperti kembali ke masa lalu. Masa lalu yang penuh dengan rasa sakit dan hinaan. Saya memalingkan wajah, berharap mereka tidak mengenali saya. Tapi harapan itu sia-sia. Bu Rita tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menunjuk ke arah saya. Doni, bukankah itu Sarah? Suaranya lantang, menembus keramaian. Doni menyipitkan mata, lalu tersenyum sinis. Dia berjalan ke arah saya dengan langkah percaya diri, seolah dia adalah pemenang di atas segalanya. Hai, Sarah, sapanya dengan nada meremehkan. Tidak kusangka, masih betah jadi karyawan di sini, ya?
Dulu kukira kamu akan sukses dengan bisnis konyolmu itu. Kata-katanya terasa seperti tamparan keras di wajah. Di depan Budi dan beberapa staf lain, mereka kembali menunjukkan sikap angkuh mereka. Budi menatap saya, bingung dengan situasi ini. Saya tahu dia ingin bertanya, tapi dia terlalu profesional untuk melakukannya. Burita benar, timpal Doni. Melirik Burita yang kini berdiri di sampingnya dengan senyum puas. Sudah lama tidak bertemu. Ya? Apa kabar? Oh, jangan bilang kamu sudah naik jabatan? Dari sales jadi cleaning service? Tawa Doni meledak, diikuti oleh tawa Burita yang sinis. Mendengar tawa mereka, emosi saya bergejolak. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Saya ingin berteriak. Saya bukan lagi Sarah yang dulu kalian kenal. Saya pemilik tempat ini. Tapi ada sesuatu yang menahan saya. Sebuah ide gila. Saya ingin tahu, seberapa jauh mereka akan merendahkan saya? Seberapa besar kebahagiaan mereka di atas penderitaan orang lain? Saya ingin membiarkan mereka terbang tinggi, hanya untuk melihat mereka jatuh dengan keras saat tahu kebenarannya. Saya memaksakan diri untuk tersenyum. Senyum yang saya yakin terlihat dingin dan hampa. Seperti yang kalian lihat. Jawab saya datar. Saya masih di sini. Saya menoleh ke arah Budi. Budi, tolong layani pelanggan saya yang ini. Mereka tertarik dengan mobil di area VIP. Kata saya, menunjuk ke arah mobil-mobil termahal di showroom. Doni dan Burita tidak menyadari niat saya. Mereka malah mengira saya sedang melayani mereka. Mata Burita berbinar. Puas melihat saya menunduk di hadapan mereka. Nah, bagus. Kami mau lihat mobil yang paling mahal di sini. Tunjukkan. Perintahnya. Budi, meskipun bingung, tetap profesional. Dia mengangguk dan mempersilakan Doni dan Burita untuk mengikutinya. Mereka berjalan pergi dengan dada membusung, seolah merekalah raja di tempat ini. Saya menatap punggung mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa sakit, tapi juga ada sebuah rencana besar yang bersemayam di kepala saya. Rencana untuk memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saya kembali ke kantor. Saya tidak bisa berkonsentrasi pada laporan. Pikiran saya dipenuhi dengan kenangan pahit dan rasa sakit di masa lalu. Bagaimana bisa mereka begitu? Setelah semua yang mereka lakukan, mereka masih merasa berhak meremehkan saya. Batin saya. Saya mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri. Saya memantau mereka dari kamera CCTV di layar monitor. Saya melihat mereka menunjuk-nunjuk, berdiskusi, dan tertawa. Betapa naifnya mereka. Saya tahu, momen ini adalah momen yang sempurna. Mereka datang ke sarang saya, tidak tahu bahwa saya adalah sang ratu. Saya akan melihat drama ini sampai akhir. Saya akan membiarkan mereka memilih mobil impian mereka, membayangkan masa depan mewah mereka, dan merayakan kesombongan mereka. Lalu, saya akan muncul di akhir, mengungkapkan siapa saya sebenarnya, dan membiarkan mereka mencicipi rasa malu yang sama seperti yang mereka berikan pada saya selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya tentang membalas dendam. Ini tentang mengembalikan harga diri yang pernah mereka injak-injak. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa saya, Sarah, bukanlah karyawan biasa yang tidak punya masa depan. Saya adalah pemilik, saya adalah penguasa, dan saya tidak butuh siapapun untuk meraih kesuksesan. Saya memanggil Budi dan meminta dia untuk datang ke kantor saya sebentar. Budi, kata saya serius, tolong layani mereka dengan baik, tapi jangan beri mereka informasi apapun tentang saya. Pura-pura saja saya adalah manajer di sini. Dan jika mereka bertanya, katakan bahwa pemilik showroom sedang ada di luar kota. Budi menatap saya dengan tatapan penuh tanda tanya. Tapi dia adalah karyawan yang setia dan percaya pada saya. Baik, Bu Sarah. Ada lagi? Tanyanya. Ya, jawab saya, dengan senyum tipis di bibir. Pastikan mereka tertarik dengan mobil yang paling mahal. Dan setelah mereka yakin, beritahu saya. Saya akan menemui mereka di akhir. Budi mengangguk, masih tidak mengerti sepenuhnya.
Tapi dia tahu saya memiliki alasan kuat. Dia kembali ke bawah, meninggalkan saya sendirian dengan rencana saya. Saya kembali menatap layar monitor. Saya melihat Doni dan Burita sedang mencoba salah satu mobil sport mewah. Mereka tampak bahagia. Tawa mereka terdengar seperti lonceng kemenangan di telinga saya. Tapi saya tahu, lonceng itu akan segera berbalik menjadi lonceng kekalahan. Babak pertama telah dimulai. Permainan ini akan sangat menyenangkan. Dari balik layar monitor di kantor saya melihat Budi, kepala tim penjualan andalan saya, melayani Doni dan Burita dengan profesionalisme yang luar biasa. Budi membawa mereka berkeliling ke area VIP, di mana mobil-mobil mewah dipajang di atas panggung berputar, diterangi lampu sorot layaknya sebuah karya seni. Doni dan Burita berjalan dengan kepala terangkat, seolah mereka adalah tamu kehormatan, bukan sekadar calon pembeli. Setiap langkah mereka adalah sebuah deklarasi tentang status mereka yang lebih tinggi. "Lihat, Doni," kata Burita sambil menunjuk sebuah sedan Eropa berwarna hitam metalik. Suaranya terdengar jelas dari mikrofon kecil yang terpasang di jaket Budi untuk keperluan layanan pelanggan. "Mobil seperti ini memang cocok untuk kita. Beda sekali dengan mobil-mobil murahan yang dulu kita lihat." Doni mengangguk setuju, sambil sesekali melirik ke arah Budi, seolah meminta persetujuan. "Tentu saja, Ma. Kita butuh mobil yang mencerminkan kesuksesan kita. Apalagi setelah semua perjuangan yang kita lalui." Saya mendengus sinis dari kantor. Perjuangan apa? Yang saya ingat, Doni lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi daripada mencari pekerjaan. Sementara saya berjuang mati-matian, membangun bisnis ini dari keringat dan air mata, tanpa bantuan siapapun. "Pak Budi," kata Doni dengan nada sok akrab, "mobil ini terlihat sangat elegan. Fiturnya apa saja?" Budi dengan sabar menjelaskan setiap detail mobil tersebut, mulai dari mesin, interior, hingga fitur-fitur canggihnya. Dia sangat fasih dan informatif, sebuah kebanggaan bagi saya. Namun, di tengah penjelasannya, Burita memotong. "Ngomong-ngomong, Pak Budi, saya heran. Kenapa showroom sebesar ini masih mempekerjakan karyawan-karyawan biasa? Tadi saya lihat ada mantan menantu saya. Dia itu cuma lulusan biasa. Mana mungkin bisa jadi sales di sini?" Jantung saya berdebar lebih kencang. Mereka mulai melancarkan serangan pribadi. Saya bisa melihat Budi sedikit terkejut. Namun dengan cepat ia menguasai diri. Dia menatap Burita dengan sopan. "Maaf, Ibu. Tapi di showroom kami, semua karyawan memiliki kualifikasi yang tinggi dan kami menilai dari kemampuan, bukan dari latar belakang pendidikan." "Halah, apa sih bedanya?" potong Doni dengan tawa mengejek. "Saya kenal wanita itu. Dia mantan istri saya. Dulu di rumah dia bisanya cuma menggerutu dan menuntut. Dia tidak pernah punya ambisi. Kami pisah karena saya butuh wanita yang bisa lebih dari sekadar pembantu. Dia tidak bisa apa-apa, makanya saya tinggal." Kata-kata Doni menancap di dada saya seperti jarum. Tiba-tiba, kenangan pahit itu kembali membanjiri pikiran saya. Setiap kali saya mencoba membantu, mereka selalu menganggap saya tidak becus. Setiap kali saya memberikan ide, mereka selalu mencemooh. "Wanita itu hanya bisa menghabiskan uang," kata Burita dulu. "Jangan dengarkan dia, Doni. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis." Dan sekarang, mereka kembali menghina saya di tempat yang saya bangun dengan susah payah. Budi mencoba mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah mereka tertarik untuk mencoba mobil lain. Namun Burita tidak menyerah. "Sebentar, Pak. Saya masih penasaran. Saya lihat dia tadi. Pakaiannya lusuh. Wajahnya kusam. Apa dia tidak malu bekerja di sini?" "Maaf, Ibu," jawab Budi dengan nada lebih dingin. "Semua staf di sini bekerja keras dan memiliki profesionalisme yang tinggi. Kami bangga dengan mereka." "Oh ya." Doni menaikkan satu alisnya. "Kalau begitu, coba panggil dia ke sini. Saya ingin memastikan. Saya mau dia menjadi saksi mata saat kami membeli mobil ini. Bukankah itu akan menjadi pemandangan yang indah?"
Tawa licik Doni dan Burita kembali menggema. Mereka menikmati setiap detik dari situasi ini, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Saya mengepalkan tangan di atas meja kantor. Amarah membakar di dalam dada. Saya ingin menekan tombol interkom dan memerintahkan Budi untuk mengusir mereka. Saya ingin berteriak bahwa saya adalah pemilik showroom ini, dan bahwa mereka tidak pantas berada di sini. Tapi saya tahu, itu bukan pembalasan yang manis. Pembalasan yang manis adalah dengan membiarkan mereka mencapai puncak kesombongan mereka, lalu menjatuhkan mereka dari sana. Saya menghela napas panjang, menenangkan diri. Saya memikirkan kembali tujuan saya. Saya tidak ingin mereka pergi dengan rasa malu yang sebentar. Saya ingin mereka pergi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Mereka harus melihat betapa jauhnya saya melangkah, tanpa bantuan mereka, tanpa restu mereka. Mereka harus tahu bahwa saya bukan lagi wanita lemah yang bisa mereka injak-injak. Saya adalah Sarah, pemilik berkah mobil, wanita yang mereka remehkan. Saya memantau mereka terus-menerus. Doni dan Burita kini pindah ke area sports car. Mereka terpukau melihat mobil-mobil super mewah yang terparkir di sana. Mereka berfoto-foto, berselfie dengan latar belakang mobil-mobil mahal, seolah-olah mobil itu sudah menjadi milik mereka. Doni bahkan mencoba berpose dengan gaya seorang pembalap, sementara Burita tersenyum lebar ke arah kamera ponselnya. "Doni, foto yang bagus," kata Burita, memuji putranya. "Foto ini akan saya unggah ke media sosial. Biar semua orang tahu bahwa kita sudah sukses." "Tentu saja, Ma," jawab Doni dengan bangga. "Setelah kita membeli mobil ini, kita akan menjadi orang paling disegani di kota ini. Tidak ada yang bisa meremehkan kita lagi." Saya menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Betapa ironisnya. Mereka berfoto di atas kesuksesan yang bukan milik mereka. Mereka mengklaim kebanggaan yang tidak mereka bangun sendiri. Mereka menginjak-injak harga diri saya untuk meninggikan diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak tahu, setiap foto yang mereka ambil, setiap tawa yang mereka lontarkan, adalah bukti dari kebodohan mereka. Saya menunggu, membiarkan mereka menikmati momen ini. Saya melihat Budi dengan sabar menjawab setiap pertanyaan mereka, menjaga wajahnya tetap datar, tidak terpengaruh oleh sikap mereka. Budi benar-benar aset berharga. Saya bersyukur memiliki tim yang profesional dan setia. Saya tahu, Budi tidak akan membiarkan mereka mempermalukan saya. Saya kembali menatap ke layar. Doni dan Burita sekarang sedang mengobrol dengan Budi. Doni menunjuk ke arah mobil sport termahal yang ada di showroom. Sebuah mobil mewah berwarna merah menyala. "Pak Budi, kami tertarik dengan mobil yang itu. Berapa harganya? Kami akan membayarnya secara tunai." Momen yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba. Mereka telah memilih mobil yang paling mahal. Mereka telah menetapkan pilihan. Dan sekarang saatnya saya untuk bergerak. Saya menekan tombol interkom dan memanggil Budi. "Budi, bisakah Anda datang ke kantor saya sebentar? Ada beberapa dokumen yang perlu Anda tanda tangani." Saya tahu, Budi mengerti kode ini. Dia meminta izin kepada Doni dan Burita, dan dengan sopan meninggalkan mereka untuk menemui saya. Doni dan Burita tampak kesal, tapi mereka terlalu bersemangat untuk membeli mobil baru, sehingga mereka hanya menggerutu kecil. Saya mematikan monitor CCTV dan kembali ke meja kerja saya. Saya mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri. Jantung saya berdetak kencang, antara gugup dan bersemangat. Saya tahu, ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Saya akan menghadapi mereka, bukan lagi sebagai mantan istri atau mantan menantu yang lemah, tapi sebagai Sarah, pemilik berkah mobil. Ini bukan hanya tentang mobil, ini tentang harga diri. Ini adalah pertarungan terakhir yang harus saya menangkan. Pintu kantor terbuka. Budi masuk dengan wajah tegang. "Bu Sarah, mereka sangat sombong. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara pelan. Saya tersenyum, senyum yang dingin namun penuh keyakinan. "Budi, jangan khawatir. Saya sudah tahu. Saya akan menanganinya. Sekarang, Anda kembali ke sana,
dan tunggu saya. Berikan mereka teh atau kopi, dan katakan saya akan datang sebentar lagi. Budi mengangguk dan kembali ke bawah. Saya berdiri, meluruskan pakaian saya, dan berjalan menuju pintu. Saya mengambil napas dalam-dalam, dan dengan kepala terangkat, saya berjalan menuruni tangga, siap untuk menghadapi masa lalu saya. Babak kedua telah selesai. Permainan ini akan segera mencapai puncaknya. Setelah Budi kembali ke lantai bawah, saya duduk di kursi kantor saya, pikiran saya melayang. Selama ini, saya selalu membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari saya bertemu dengan mereka lagi. Apakah saya akan merasa marah? Apakah saya akan menangis? Saya selalu berpikir saya akan menghindar. Namun, takdir berkata lain. Mereka datang ke tempat saya, tanpa menyadari bahwa mereka memasuki kandang singa. Saya merasakan adrenalin mengalir deras di tubuh saya. Ini adalah saatnya. Bukan untuk marah, bukan untuk menangis, tapi untuk membuktikan. Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang dulu mereka hina kini jauh lebih tinggi dari mereka. Saya membuka kembali layar monitor CCTV. Saya melihat Doni dan Burita sudah duduk di sofa empuk di area sports car. Mereka terlihat seperti dua burung merak yang sedang memamerkan bulu-bulu indahnya. Budi, yang sudah kembali melayani mereka, membawakan 2 cangkir kopi panas dan sebotol air mineral. Sikapnya tetap ramah dan profesional, seolah tidak terjadi apa-apa. "Oh, kopi? Apa tidak ada jus buah?" tanya Burita dengan nada meremehkan. "Saya tidak suka kopi murahan." Saya menyaksikan dengan geram. Budi adalah salah satu staf terbaik saya, dan dia melayani mereka dengan hormat. Namun, mereka masih berani bersikap kurang ajar. Budi, yang selalu sabar, hanya tersenyum tipis. "Maaf, Bu. Kami hanya menyediakan kopi dan teh untuk pelanggan yang sedang menunggu. Namun, jika Anda menginginkan yang lain, kami bisa segera membelikannya untuk Anda." "Tidak perlu," potong Doni dengan bangga. "Kita bisa beli jus di mana saja. Kita butuh mobil, bukan jus." Mereka kembali sibuk dengan obrolan mereka, memuji diri sendiri dan mencaci maki saya. Dari layar, saya bisa mendengar suara mereka dengan jelas. "Lihat, Doni. Dulu dia tidak pernah bisa memberi kita apa-apa. Sekarang kita bisa beli mobil paling mahal tanpa harus meminjam dari siapapun," kata Burita, sambil melirik Budi untuk memastikan dia mendengar. "Kita bisa membayarnya tunai, tidak seperti orang-orang biasa yang harus kredit seumur hidup." Saya mengepalkan tangan. Mereka benar-benar tidak berubah. Kesombongan dan sikap merendahkan itu masih melekat pada diri mereka. Saya merasa mual melihatnya. Tapi di sisi lain, saya merasa puas. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat mereka jatuh. Saya memutuskan untuk turun. Saya tidak bisa hanya melihat dari balik layar. Saya ingin berada di sana, melihat ekspresi mereka dari dekat saat kebenaran terungkap. Tapi saya tidak akan langsung menghampiri mereka. Saya akan tetap bersembunyi di balik layar, mengamati dari jauh. Saya mengenakan jas kantor saya, mengatur rambut, dan berjalan ke lantai bawah, menyatu dengan para staf lain. Saya mengambil clipboard dan berpura-pura sedang memeriksa daftar mobil. Saya mengamati mereka dari sudut pandang yang berbeda. Dari sini, saya bisa melihat ekspresi wajah mereka dengan jelas. Doni dan Burita terlihat sangat bersemangat. Mereka sedang membicarakan rencana mereka setelah membeli mobil ini. Doni mengatakan dia akan memamerkannya di media sosial, di depan semua teman dan kerabatnya. Dia bahkan menyebutkan nama-nama teman sekolahnya yang dulu sering meremehkannya. "Sekarang mereka akan tahu siapa yang sukses," katanya dengan bangga. Burita juga merencanakan hal yang sama. Dia ingin memamerkan mobil ini di depan teman-teman arisan dan komunitasnya. "Mereka harus tahu bahwa anak saya sudah sukses. Mereka tidak akan bisa lagi meremehkan saya," katanya. Mendengar kata-kata itu, hati saya teriris. Dulu, kata-kata meremehkan itu ditujukan kepada saya. Kini, mereka menggunakannya untuk meremehkan orang lain. Mereka tidak pernah belajar. Mereka hanya berpikir tentang diri mereka sendiri.
Mereka tidak pernah memikirkan betapa sakitnya perasaan orang lain. Budi, yang sudah terlatih untuk menghadapi berbagai macam karakter pelanggan, dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Dia bahkan memberikan penawaran untuk mencoba test drive mobil tersebut. Doni dan Burita langsung setuju. Mereka terlihat sangat bersemangat. Budi mengambil kunci mobil dan mengantar mereka ke area test drive. Saya mengikuti mereka dari jauh. Saat mereka sedang asyik di dalam mobil, saya meminta salah satu staf untuk menggantikan saya memeriksa mobil-mobil lain. Saya tidak ingin mereka melihat saya. Saya ingin kejutan ini tetap utuh. Doni mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Saya melihat wajahnya yang tegang namun penuh kebahagiaan. Dia tertawa. Begitu juga Burita. Mereka terlihat seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan baru. Mobil ini luar biasa, teriak Doni. Suaranya terdengar jelas dari mikrofon di jaketnya. Kita harus membeli ini. Ma. Harus. Tenang, Doni. Jawab Burita. Kita akan beli. Tapi saya mau kita mendapatkan diskon besar. Kita adalah pelanggan istimewa. Tidak bisa disamakan dengan orang-orang biasa. Saya menahan diri untuk tidak tertawa. Mereka benar-benar tidak punya malu. Saya tahu, Budi tidak akan bisa memberikan diskon. Diskon hanya bisa diberikan oleh pemilik, dan saya tidak akan memberikan diskon 1 sen pun. Setelah test drive selesai, mereka kembali ke showroom. Wajah mereka berseri-seri. Kami ambil mobil yang ini, kata Doni kepada Budi. Tolong siapkan surat-suratnya. Kami akan membayarnya tunai. Budi tersenyum. Baik, Pak. Prosesnya akan kami siapkan. Tapi ada beberapa hal yang harus saya pastikan terlebih dahulu. Budi lalu melirik ke arah saya. Itu adalah kode. Kode bahwa saatnya bagi saya untuk bergerak. Saya mengangguk pelan. Budi kembali ke arah Doni dan Burita. Maaf, Pak, Bu. Ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani oleh pemilik. Mohon tunggu sebentar. Beliau akan datang sebentar lagi. Wajah Burita dan Doni langsung berubah. Mereka terlihat kesal. Pemilik? Kenapa pemilik harus turun tangan? Apa kami tidak bisa langsung membayarnya? Tanya Doni. Maaf, Pak. Ini sudah prosedur. Jawab Budi dengan sopan. Ini adalah mobil termahal di showroom kami. Hanya pemilik yang bisa menangani transaksinya. Burita mendengus. Ya sudah, cepatlah. Kami tidak punya banyak waktu. Mobil kami yang lama sudah tidak layak lagi untuk kami. Saya berjalan perlahan menuju mereka. Jantung saya berdebar kencang. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Saya melihat wajah Doni dan Burita yang penuh kesombongan. Tidak menyadari bahwa saya sudah berada di belakang mereka. Mereka masih tidak tahu. Mereka masih menganggap saya adalah karyawan biasa yang sedang memeriksa mobil. Saya berhenti di belakang mereka. Diam-diam. Saya menatap mereka. Doni dan Burita sedang asyik memotret mobil dengan ponsel mereka. Burita bahkan meminta Budi untuk memotretnya. Ambil foto yang bagus. Pak, saya mau berpose di depan mobil ini. Biar semua orang tahu bahwa saya adalah wanita kaya raya. Saya tidak bisa menahan senyum. Ini adalah ironi yang paling manis. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berpose di depan mobil yang akan dibeli dari wanita yang mereka hina. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berpose di tempat yang dibangun oleh wanita yang mereka anggap tidak punya masa depan. Saya melangkah maju. Maaf, saya mengganggu, kata saya dengan suara tenang. Tapi saya pikir ada yang salah dengan foto-foto itu. Mereka menoleh. Wajah mereka yang tadinya penuh senyuman, langsung berubah pucat. Mata mereka membulat. Saya melihat ekspresi kaget, tidak percaya, dan sedikit ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak menyangka akan melihat saya. Tidak di sini. Tidak dalam kondisi ini. Sarah? Kata Burita. Suaranya bergetar. Doni tidak bisa berkata-kata. Dia hanya berdiri membeku, menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ini bukan lagi tentang mobil. Ini tentang harga diri. Ini tentang membuktikan bahwa saya bukan lagi wanita yang lemah. Saya adalah pemilik berkah mobil,
Dan saya siap untuk babak selanjutnya. Sarah? Kata Burita. Suaranya bergetar. Doni tidak bisa berkata-kata. Dia hanya berdiri membeku, menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saya membalas tatapan mereka dengan senyum tipis. Senyum itu bukan senyum sinis atau penuh kebencian, tapi senyum puas. Senyum seorang pemenang. Saya melipat tangan di dada, membiarkan keheningan berbicara. Doni dan Burita masih terlihat syok, seolah-olah mereka baru melihat hantu. Mereka tidak menyangka. Mereka mengira saya sudah hilang di telan bumi, atau mungkin hidup menderita seperti yang mereka harapkan. Tentu, jawab saya. Suara saya tenang dan mantap. Maaf sudah membuat Anda menunggu. Pak Doni, Burita. Saya adalah pemilik berkah mobil. Nama saya Sarah. Wajah Burita langsung berubah merah. Tapi, bagaimana bisa? Kamu kan. Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Doni, yang akhirnya menemukan suaranya, mencoba mengambil alih. Kamu pasti bekerja di sini. Kamu pasti hanya salah satu staf di sini, kan? Saya menggelengkan kepala pelan. Seperti yang Budi katakan, saya adalah pemiliknya. Saya yang akan menandatangani semua dokumen transaksi. Dan saya juga yang akan menentukan, apakah transaksi ini bisa dilanjutkan atau tidak. Doni dan Burita saling pandang. Ada kilatan kecemasan di mata mereka. Tapi dengan cepat mereka menggantinya dengan ekspresi meremehkan. Baik, kata Doni, mencoba bersikap normal. Jadi, kamu pemiliknya? Bagus. Berarti kita bisa langsung bicara. Kami ingin membeli mobil ini secara tunai. Kami tidak butuh diskon. Kami hanya butuh mobil ini segera. Jangan buang waktu kami. Saya tahu Anda tidak suka membuang-buang waktu, kata saya. 3 tahun lalu, Anda datang ke rumah saya dan menuntut uang saya. Waktu itu, Anda bilang uang saya tidak ada artinya dibandingkan dengan masa depan Anda. Kini, di sini, mobil ini pun tidak ada artinya bagi saya. Doni mendengus. Jangan bertele-tele. Sarah, ini bisnis. Kalau kamu tidak bisa bersikap profesional, kami akan cari tempat lain. Silakan, kata saya. Dan itu adalah kata yang paling manis yang pernah saya ucapkan. Karena Anda tidak akan bisa membeli mobil ini. Tidak dari saya. Tidak di showroom ini. Mata Doni membelalak. Apa? Kenapa? Kami punya uang. Uang bukanlah segalanya. Doni, mungkin Anda bisa membelikan apapun yang Anda inginkan dengan uang. Tapi Anda tidak bisa membeli integritas. Anda tidak bisa membeli rasa hormat. Dan Anda tidak bisa membeli mobil ini dari orang yang dulu Anda hina. Jelas saya. 40 miliar itu adalah hasil kerja keras dan air mata. Setiap baut dan setiap mesin mobil di sini adalah bukti bahwa saya tidak hanya berdiam diri. Ini adalah hasil dari kerja keras saya yang tidak akan saya berikan kepada orang-orang yang tidak menghargai orang lain. Burita, yang tadinya diam, kini mulai bersuara. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak profesional. Kami akan melaporkan kamu. Saya tersenyum. Silakan. Anda bisa melaporkan saya kemanapun Anda mau. Tapi perlu Anda ketahui, saya tidak melanggar hukum. Saya hanya menolak untuk menjual. Dan sebagai pemilik bisnis ini, saya punya hak untuk itu. Wajah Burita dan Doni kini benar-benar pucat. Mereka tahu, saya tidak main-main. Mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak bisa lagi memamerkan mobil ini di media sosial. Tidak ada lagi kata-kata sombong yang bisa mereka ucapkan. Mereka datang dengan kepala tegak. Dan kini mereka harus pergi dengan kepala tertunduk. Saya melihat mereka berjalan menuju pintu keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Doni berjalan lebih dulu, diikuti Burita yang terus menunduk. Budi, yang berdiri di samping saya, tersenyum kecil. Saya mengangguk padanya, tanda terima kasih atas kerjasamanya. Puas, Bu? Tanya Budi dengan suara pelan. Sangat, jawab saya. Ini bukan tentang uang, Budi. Ini tentang keadilan. Ini adalah kemenangan yang manis.
Puas, Bu? Tanya Budi. Sangat, jawab saya. Ini bukan tentang uang, Budi. Ini tentang keadilan. Ini adalah kemenangan yang manis. Namun, di dalam hati, saya tahu ini lebih rumit dari itu. Kemenangan ini memang terasa manis, tapi meninggalkan sisa rasa pahit di lidah. 3 tahun lamanya saya hidup dengan bayangan balas dendam ini, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membangun segalanya dari nol. Kini, saat momen itu tiba dan berlalu begitu saja, ada kekosongan yang terasa aneh. Saya meminta Budi untuk mengurus sisa urusan di showroom dan pergi lebih dulu. Langit Jakarta sore itu berwarna oranye dan merah muda, dipenuhi dengan janji-janji yang tak terucapkan. Saya mengendarai mobil saya, bukan mobil mewah yang saya tawarkan kepada Doni, melainkan mobil biasa yang lebih nyaman untuk penggunaan sehari-hari, menuju ke kantor pusat. Kantor yang tidak terlalu mencolok dari luar, tapi di dalamnya adalah pusat dari semua operasional berkah mobil. Saat saya tiba, Sinta, kepala divisi keuangan saya, sudah menunggu. Dia adalah satu-satunya orang selain Budi yang tahu tentang masa lalu saya. Dia mengangguk pelan, seolah bisa merasakan suasana hati saya. Sudah selesai? Tanyanya. Sudah, jawab saya singkat. Saya duduk di kursi kulit di meja kerja saya, menghela napas panjang. Mereka pergi dengan tangan kosong. Itu sudah bisa ditebak, kata Sinta, mencoba bersikap normal. Bagaimana perasaanmu? Entahlah, saya jujur, senang, tapi juga hampa. Rasanya seperti sebuah babak dalam hidup saya sudah selesai, dan saya tidak tahu harus kemana selanjutnya. Sinta meletakkan sebuah map coklat di meja saya. Mungkin ini bisa membantumu menemukan babak baru. Map itu berisi proposal bisnis yang sangat ambisius. Sebuah proyek kerjasama dengan perusahaan internasional untuk membangun pabrik perakitan mobil listrik pertama di Indonesia. Ini bukan sekadar showroom atau bengkel biasa. Ini adalah lompatan besar, melampaui mimpi terliar saya saat memulai berkah mobil. Melihat proposal itu, ingatan saya melayang kembali ke masa 3 tahun yang lalu. Malam ketika Doni datang ke rumah saya, mengambil semua yang saya miliki, dan meninggalkan saya dalam keadaan hancur. Saya masih ingat bagaimana saya berdiri di depan puing-puing rumah saya yang hangus, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Saya tidak punya siapa-siapa, tidak ada keluarga, tidak ada teman yang bisa saya hubungi. Dengan tangan gemetar, saya menelepon satu-satunya orang yang saya kenal di kota itu, Budi, teman lama saya yang bekerja sebagai mekanik. Dia terkejut mendengar suara saya yang serak dan putus asa. Dengan kebaikan hati yang tulus, dia menawari saya tempat tinggal di bengkelnya yang kecil. Itulah awal dari segalanya. Saya tidur di sofa di bengkel, makan dari apapun yang bisa saya beli dari sisa-sisa uang tunai yang saya selamatkan. Setiap hari, saya belajar. Saya belajar dari Budi tentang seluk-beluk mesin, tentang suku cadang, tentang bagaimana mendiagnosis masalah mobil hanya dari suaranya. Saya menyerap semua pengetahuan itu seperti spons. Malam hari, setelah semua orang pergi, saya akan membaca buku-buku manajemen bisnis yang saya pinjam dari perpustakaan umum. Saya tahu, saya tidak bisa terus seperti ini. Saya butuh modal. Saya tidak punya apa-apa lagi yang bisa dijual. Jadi saya menjual satu-satunya hal yang tersisa, keahlian saya. Dengan uang hasil kerja serabutan, saya mulai membeli mobil-mobil bekas yang kondisinya sangat buruk. Saya dan Budi akan memperbaikinya, mendandani, dan menjualnya kembali. Tentu saja, keuntungan yang didapat tidak seberapa, tapi setiap sen itu sangat berarti. Itu adalah bukti bahwa saya masih bisa berdiri. Pernah suatu kali, kami membeli mobil bekas yang terlihat seperti tumpukan besi tua. Budi sudah menyerah. Tapi saya melihat potensi. Saya menghabiskan berminggu-minggu, siang dan malam, mempelajari skema mesinnya dan mencari suku cadang bekas yang masih bisa dipakai. Saat mobil itu berhasil dinyalakan, air mata saya tumpah. Itu bukan air mata sedih, tapi air mata kepuasan. Sedikit demi sedikit, uang saya terkumpul. Setiap kali saya memiliki cukup uang, saya akan membelikan alat baru untuk Budi,
atau memperbarui inventaris kami. Saya tidak menggunakan uang itu untuk diri saya sendiri. Tujuan saya jelas. Balas dendam. Saya ingin Doni dan Burita melihat saya, tidak sebagai orang yang mereka hina, tetapi sebagai orang yang jauh melampaui mereka. Namun, di tengah perjalanan itu, tujuan saya mulai bergeser. Balas dendam menjadi sekadar bonus. Yang paling penting adalah prosesnya. Kebahagiaan saat berhasil membuat mobil bobrok hidup kembali, tawa saat saya dan Budi makan mie instan di tengah malam, dan kepuasan melihat pelanggan puas dengan mobil yang kami jual, itulah yang membuat saya terus berjalan. Kini, melihat proposal di tangan saya sadar bahwa saya sudah jauh melampaui tujuan awal saya. Balas dendam hanya membawa saya sampai ke titik ini, tapi untuk maju, saya butuh motivasi yang berbeda. Saya harus membangun sesuatu yang bukan hanya untuk membuktikan diri kepada orang lain, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Saya menatap Sinta. Ini gila. Ini akan membutuhkan modal yang sangat besar, dan ada banyak risiko. Sinta mengangguk. Ya, dan ini akan mengubah pasar mobil di Indonesia. Ini akan membuat kita menjadi pemimpin industri, bukan hanya pengikut. Ini akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menjadi pusat inovasi. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya memikirkan semua yang sudah saya lalui. Saya memikirkan wajah Doni dan Burita yang penuh kepasrahan. Balas dendam itu manis, tapi juga kosong. Keesokan harinya, saya menelepon Sinta. Siapkan pertemuan dengan tim hukum dan tim riset. Kita akan mulai. Kita akan membangun pabrik itu. Sinta tersenyum. Saya bisa mendengarnya dari suaranya. Saya sudah menduga kamu akan bilang begitu. Proyek ini adalah ujian yang sebenarnya. Ini bukan lagi tentang masa lalu. Ini adalah tentang masa depan. Dengan proyek ini, saya tidak hanya akan membangun mobil, saya akan membangun warisan. Saya akan membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya adalah seorang pebisnis sejati. Bukan hanya seorang yang didorong oleh balas dendam. Ini adalah langkah baru, dan saya siap untuk itu. Saya menatap langit pagi dari jendela kantor saya. Ada rasa takut, tapi juga kegembiraan yang luar biasa. Saya tidak lagi dihantui oleh bayangan masa lalu. Saya melihat ke depan. Ada banyak tantangan yang menunggu, banyak rintangan yang harus saya lewati, tapi saya tidak sendiri. Saya memiliki tim saya. Saya memiliki Budi dan Sinta. Dan yang terpenting, saya memiliki diri saya sendiri, yang lebih kuat dari sebelumnya. Doni dan Burita adalah babak yang sudah tertutup. Kini, saya akan membuka babak baru, babak yang akan saya tulis sendiri, dengan tinta yang terbuat dari kerja keras, impian, dan harapan. Babak yang tidak akan pernah bisa mereka bayangkan. Ini adalah babak baru, dan ini baru permulaan. Keputusan untuk membangun pabrik mobil listrik terasa seperti melompat dari tebing. Semangat dan tekad yang saya rasakan di kantor Sinta berubah menjadi kegelisahan saat fajar menyingsing. Ini bukan lagi tentang mobil-mobil bekas di bengkel Budi, atau showroom yang mewah. Ini adalah tentang investasi miliaran, tentang regulasi pemerintah yang rumit, dan tentang persaingan dengan raksasa-raksasa otomotif dunia. Proyek ini jauh lebih besar dari apapun yang pernah saya bayangkan. Pertemuan pertama dengan tim riset dan tim hukum berlangsung di ruang konferensi kantor pusat. Sinta sudah menyewa 2 orang terbaik di bidangnya. Pak Rahmat, seorang pengacara senior yang terkenal dengan ketelitiannya, dan Ibu Maya, seorang insinyur otomotif yang pernah bekerja di salah satu pabrikan mobil ternama di Jepang. Pak Rahmat, dengan kacamata tebalnya, membolak-balik dokumen proposal dengan alis berkerut. Proyek ini ambisius, Bu Sarah. Ambisius dan berbahaya. Modal yang dibutuhkan sangat besar. Akuisisi lahan, perizinan, sertifikasi lingkungan. Semua ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Satu kesalahan kecil bisa membuat kita bangkrut. Kami tahu risikonya, Pak Rahmat, jawab saya, berusaha terdengar setenang mungkin. Tapi kami percaya pada potensinya. Indonesia butuh pabrik mobil listrik. Kami ingin menjadi yang pertama. Ibu Maya, dengan wajah tenang dan tatapan tajam, mengangguk. Dari sisi teknis,
Ini juga bukan hal yang mudah. Kita perlu mencari mitra teknologi yang tepat. Kita tidak bisa membangun ini dari nol sendirian. Dan kita harus mencari tim insinyur yang tidak hanya kompeten, tapi juga memiliki semangat untuk inovasi. Itu tidak mudah. Malam-malam setelah itu, saya seringkali tidak bisa tidur. Saya duduk di meja kerja saya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen. Setiap lembar dokumen itu adalah cerminan dari tantangan yang menunggu. Ada laporan studi kelayakan yang tebalnya seperti kamus, ada draft perjanjian hukum yang bahasanya sulit dimengerti, dan ada proposal pembiayaan dari bank-bank yang menuntut jaminan yang hampir mustahil. Saya merasa seperti kembali ke titik nol, seperti saat saya berdiri di depan puing-puing rumah saya. Namun, kali ini, yang terancam bukan hanya hidup saya, tapi juga impian ribuan orang yang bergantung pada berkah mobil. Budi, yang kini menjadi kepala operasional saya, datang ke kantor suatu sore. "Kamu terlihat lelah, Bu," katanya, meletakkan secangkir kopi di meja saya. "Semua ini terasa berat, Budi," kata saya jujur. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya." Budi tersenyum. Senyumnya mengingatkan saya pada masa-masa di bengkelnya yang kecil, saat kami berdua hanya bermimpi untuk memiliki showroom yang layak. "Ingat mobil bobrok yang kita perbaiki dulu, Bu?" Semua orang bilang itu tidak mungkin. Tapi kita berhasil. Kita berhasil membuatnya hidup kembali. "Ini sama, Bu. Ini hanya mobil yang lebih besar." Kata-kata Budi menyentuh hati saya. Dia benar. Saya sudah melewati hal yang lebih sulit. Keterpurukan, kehancuran, dan pengkhianatan. Dibandingkan itu, rintangan bisnis ini terasa seperti tantangan yang bisa saya hadapi. Ini adalah tantangan yang bisa saya atasi dengan kerja keras dan pikiran, bukan dengan air mata. Saya mengambil napas dalam-dalam. "Oke, Budi, mari kita hadapi ini. Siapkan pertemuan dengan tim keuangan. Kita perlu mencari investor. Kita tidak bisa mengandalkan pinjaman bank saja." Pencarian investor adalah babak baru yang penuh dengan penolakan dan keraguan. Kami bertemu dengan puluhan investor, dari perusahaan modal ventura hingga konglomerat besar. Mereka semua tertarik dengan ide itu, tapi ragu dengan tim kami. "Anda masih terlalu muda, Bu Sarah. Pengalaman Anda di industri ini masih sangat minim. Pabrik mobil itu bukan bengkel mobil biasa," kata seorang investor. "Saya setuju," jawab saya. "Pengalaman saya mungkin minim, tapi tekad dan semangat saya tidak. Saya tidak hanya membangun bisnis. Saya membangun warisan. Saya ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi negara ini." Suatu hari, setelah presentasi yang terasa sangat buruk, saya merasa putus asa. Saya kembali ke kantor, melemparkan tas saya ke sofa, dan duduk di meja kerja. Tiba-tiba, mata saya menangkap sebuah foto di sudut meja. Foto itu adalah foto saya bersama Budi, tersenyum lebar di depan mobil bekas yang berhasil kami perbaiki. Foto itu menjadi pengingat bagi saya, bahwa semua ini berawal dari hal kecil. Semua ini berawal dari impian sederhana, dan tekad yang kuat. Saya mengambil ponsel saya dan menelepon Budi. "Budi, apakah kamu ingat mobil bekas pertama yang kita perbaiki? Mari kita pamerkan. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kami membangun ini dari nol. Kita tidak memulai dari puncak. Kita memulai dari bawah." Tentu saja, Budi bingung. "Maksudnya, Bu?" "Tampilkan masa lalu kita," jawab saya. "Tampilkan bagaimana kita berjuang. Tampilkan bahwa kita adalah bukti, bahwa impian bisa menjadi kenyataan." Ide itu brilian. Kami mengadakan konferensi pers kecil, di mana kami menampilkan foto-foto kami saat masih di bengkel kecil Budi. Saya menceritakan kisah saya, dari kehancuran hingga kebangkitan. Saya tidak menyembunyikan masa lalu saya. Saya menceritakan bagaimana saya harus menjual keahlian saya untuk bertahan hidup, bagaimana saya dan Budi memperbaiki mobil-mobil bekas yang sudah dianggap besi tua. Para wartawan terkejut. Mereka terbiasa dengan cerita sukses yang dimulai dengan modal besar. Kisah saya adalah hal baru bagi mereka.
Kisah saya adalah kisah tentang ketekunan dan semangat. Kisah saya adalah kisah tentang harapan. Kisah itu menyebar dengan cepat. Dalam beberapa hari, investor mulai menghubungi kami. Mereka tidak lagi hanya melihat proposal di atas kertas. Mereka melihat orang di balik proposal itu. Mereka melihat saya, seorang perempuan yang tidak menyerah, yang bangkit dari keterpurukan dan membangun segalanya dari nol. Kami mendapatkan investor pertama kami dari perusahaan teknologi yang tertarik dengan visi kami untuk masa depan mobil listrik. Kami tidak tertarik dengan uang Anda, kata CEO perusahaan itu, seorang pria parubaya bernama Pak Adi. Kami tertarik dengan semangat Anda. Kami ingin menjadi bagian dari cerita Anda. Kami mengadakan pesta kecil di kantor. Budi, Sinta, dan saya duduk bersama, makan mie instan. Sama seperti yang kami lakukan di bengkel Budi dulu. Kita berhasil, Bu, kata Sinta. Ini baru permulaan, jawab saya. Perjalanan kita masih panjang. Saya tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Masih ada banyak rintangan yang harus saya lewati. Tapi saya tidak lagi takut. Saya sudah menemukan motivasi baru. Saya tidak lagi didorong oleh balas dendam, tetapi oleh impian. Impian untuk membangun sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa saya banggakan, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kisah Doni dan Burita kini benar-benar tertutup. Babak baru sudah dimulai. Dan saya siap untuk menuliskannya, dengan tinta yang terbuat dari tekad, harapan, dan keyakinan. Proyek itu bergerak cepat. Tim kami bekerja siang dan malam. Kami berhasil mendapatkan lahan yang ideal di pinggiran kota. Area yang luas dan strategis. Investor pertama, Pak Adi dari perusahaan teknologi, menepati janjinya dan menyuntikkan dana awal yang sangat signifikan. Kami tidak menunggu lama. Sebuah acara peletakan batu pertama diadakan dengan meriah. Tentu saja, tidak ada media massa yang besar. Kami lebih suka menjaga profil rendah untuk saat ini. Saya berdiri di podium, memegang sekop yang berkilau. Di samping saya, ada Pak Adi, Budi, Sinta, Pak Rahmat, dan Ibu Maya. Kamera-kamera kecil dari beberapa media lokal dan tim dokumentasi internal mengabadikan momen bersejarah itu. Saya menatap hamparan tanah kosong di depan saya, membayangkan sebuah pabrik modern yang akan berdiri di sana. Saya membayangkan ribuan orang akan bekerja di sana, membangun masa depan transportasi Indonesia. Saya mengambil napas dalam-dalam, menancapkan skop ke tanah, dan mengangkat gundukan tanah pertama. Rasanya berat, tapi juga penuh makna. Ini adalah awal yang nyata. Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Kurang dari 2 minggu setelah acara, pembangunan dihentikan. Semua alat berat yang sudah didatangkan terparkir diam. Pak Rahmat datang ke kantor saya dengan wajah serius. Ada masalah, Bu Sarah. Surat izin mendirikan bangunan, IMB, kita dibekukan sementara. Jantung saya berdebar. Dibekukan? Kenapa? Bukankah semua dokumen sudah lengkap? Menurut laporan dari pemerintah kota, ada pihak lain yang mengajukan keberatan. Mereka mengklaim bahwa sebagian lahan kita adalah milik mereka. Dan yang lebih rumit, mereka mengklaim bahwa perizinan kita tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Pihak lain? Siapa? Tanya saya, mulai merasa frustrasi. Seorang pengusaha properti, namanya Hendra. Dia adalah orang yang cukup berpengaruh. Dia mengajukan tuntutan hukum. Dia mengklaim bahwa ada kekeliruan dalam proses akuisisi lahan dan tata ruang kota. Intinya, dia ingin menghambat kita. Rencana besar kami terancam. Setiap hari pembangunan terhenti. Kami kehilangan uang. Proyek ini tidak bisa maju tanpa IMB. Pertemuan darurat diadakan. Pak Rahmat menjelaskan bahwa proses hukum akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ibu Maya khawatir. Jika kita tidak mulai konstruksi segera, kita bisa kehilangan mitra teknologi kita. Mereka punya jadwal yang ketat. Saya merasa dunia runtuh. Ini adalah ujian yang sebenarnya. Bukan lagi tentang balas dendam, tetapi tentang menghadapi musuh yang tidak terlihat,
yang bersembunyi di balik dokumen hukum dan birokrasi. Saya mencoba mencari tahu siapa Hendra ini. Saya meminta tim saya untuk melakukan riset mendalam. Kami menemukan bahwa dia adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa proyek pembangunan besar di dekat area pabrik kami. Tampaknya, dia tidak suka melihat pesaing baru, terutama yang berpotensi merevolusi industri. Saya menelepon Budi. Bagaimana kondisi di lapangan? Sejak hari ini, alat-alat berat sudah ditarik mundur, Bu. Semuanya sepi. Pekerja yang sudah direkrut terpaksa diliburkan. Suara Budi terdengar lelah. Bertahanlah, Budi, kata saya. Kita akan mencari jalan keluar. Malam itu, saya kembali ke rumah. Saya tidak bisa tidur. Saya merasa tertekan, seperti beban dunia berada di pundak saya. Saya duduk di lantai ruang tamu, membiarkan semua rasa khawatir itu membanjiri saya. Ini bukan lagi tentang saya. Ini tentang berkah mobil, tentang impian kami, tentang semua orang yang bekerja dengan saya. Saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sejak lama. Saya mengambil kunci mobil saya dan mengendarainya tanpa tujuan. Tanpa sadar, mobil itu membawa saya ke tempat yang dulu sangat saya kenal. Bengkel kecil Budi. Bengkel itu masih ada. Kini, di sampingnya, ada sebuah bangunan yang jauh lebih besar. Bengkel utama dari berkah mobil. Tapi bengkel yang lama masih berdiri, sebagai monumen kecil dari masa lalu. Saya turun dari mobil, berjalan menuju bengkel itu. Aromanya masih sama, oli, bensin, dan keringat. Ada sebuah mobil bobrok yang terparkir di sana, persis seperti mobil-mobil yang dulu kami perbaiki. Saya menyentuh kap mesin yang berkarat. Saya masih bisa merasakan semangat yang dulu kami miliki. Semangat untuk membuat sesuatu yang rusak menjadi hidup kembali. Saya menutup mata, mengingat wajah Budi yang kotor oleh oli, Sinta yang membantu saya menghitung setiap sen keuntungan, dan diri saya sendiri yang dipenuhi harapan. Tiba-tiba, saya menyadari sesuatu. Saya tidak boleh menyerah. Dulu, kami tidak memiliki apa-apa selain tekad. Sekarang, kami memiliki tim yang kuat, kami memiliki dukungan, dan yang terpenting, kami memiliki visi. Masalah ini bukan tentang mengalahkan musuh, tapi tentang menemukan cara untuk bergerak maju. Keesokan harinya, saya mengadakan pertemuan dengan tim inti. Wajah mereka terlihat murung. Saya tahu ini berat, kata saya. Tapi kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan bertarung di pengadilan. Kita akan menemukan jalan lain. Pak Rahmat mengerutkan dahi. Apa maksudmu, Bu? Kita harus melawan tuntutan ini. Kita akan melawan, jawab saya. Tapi bukan hanya di pengadilan. Kita akan melawan dengan strategi yang berbeda. Kita akan menggunakan kekuatan yang kita miliki, dukungan masyarakat dan visi kita. Kami menyusun rencana. Pertama, saya meminta tim saya untuk bertemu langsung dengan pihak-pihak yang diklaim sebagai pemilik lahan oleh Hendra. Kami menemukan bahwa mereka hanyalah masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa. Hendra menggunakan nama mereka untuk mengajukan tuntutan. Saya duduk bersama mereka, menjelaskan visi kami, dan menawarkan kompensasi yang adil dan pekerjaan di pabrik kami. Mereka setuju. Dukungan mereka adalah kunci. Kedua, kami memulai kampanye publik. Kami tidak lagi menyembunyikan rencana kami. Kami mengumumkan proyek ini secara luas, menyoroti manfaatnya bagi masyarakat lokal dan masa depan industri otomotif di Indonesia. Kami menggunakan media sosial dan media massa untuk menyebarkan berita. Kami menyoroti bagaimana proyek ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja, dan bagaimana ini akan membuat Indonesia menjadi pemimpin dalam teknologi ramah lingkungan. Tentu saja, Hendra tidak tinggal diam. Dia mencoba menekan kami, memberikan pernyataan di media yang mencoba menjatuhkan kami. Tapi kami tidak membalas. Kami hanya fokus pada visi kami. Kami menunjukkan bahwa kami tidak hanya peduli pada uang, tetapi juga pada orang-orang. Kami mengirimkan tim ke desa-desa terdekat untuk melakukan sosialisasi, menjelaskan rencana kami, dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Perlahan-lahan, opini publik berpihak pada kami.
Pemerintah kota mulai merasa tertekan. Mereka tidak bisa lagi memihak Hendra secara terbuka. Tuntutan hukumnya menjadi tidak berdasar karena para penggugat, yang adalah masyarakat, sudah menarik tuntutan mereka. Tekanan dari media dan masyarakat membuat pemerintah kota tidak punya pilihan selain mencabut pembekuan IMB kami. Pak Rahmat datang ke kantor saya dengan sebuah senyum lega. Kita berhasil, Bu Sarah. IMB kita sudah aktif kembali. Kita bisa memulai konstruksi besok. Saya mengangguk, merasa lega, tapi juga lelah. Perjuangan ini belum berakhir. Pak Rahmat, ini baru permulaan. Saya tahu, perjalanan ini masih sangat panjang. Ada banyak badai yang menunggu di depan. Tapi saya tidak lagi takut. Saya tahu bahwa saya memiliki tim yang solid, visi yang kuat, dan dukungan dari masyarakat. Pondasi dari pabrik ini tidak hanya terbuat dari beton dan baja, tapi juga dari tekad, kerjasama, dan kepercayaan. Saya berjalan ke jendela kantor saya, melihat ke arah langit. Awan-awan mendung mulai menyingkir, digantikan oleh langit yang cerah. Saya tahu, badai akan datang lagi. Tapi saya juga tahu, bahwa setelah badai, akan selalu ada pelangi. Dengan IMB yang kembali aktif, pembangunan pabrik langsung dimulai kembali. Kali ini, semangat tim kami berlipat ganda. Kemenangan melawan Hendra bukan hanya sekadar urusan hukum. Itu adalah bukti bahwa kami bisa menghadapi tantangan apapun yang datang. Suara-suara alat berat kembali terdengar, dan setiap hari, struktur baja dan beton mulai membentuk kerangka pabrik. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di lokasi proyek, mengawasi setiap detail. Saya bukan hanya pemilik. Saya adalah bagian dari proses ini, dari setiap pondasi yang dicor hingga setiap tiang yang didirikan. Setiap minggunya, saya mengadakan rapat dengan Budi, Sinta, Pak Rahmat, dan Ibu Maya di lokasi proyek. Kami duduk di sebuah kontainer bekas yang disulap menjadi ruang rapat. Kami membicarakan perkembangan konstruksi, laporan keuangan, dan rencana masa depan. Kehadiran Ibu Maya, insinyur kami, sangat penting. Dia memastikan setiap aspek teknis sesuai dengan standar tertinggi, mulai dari kekuatan struktur hingga tata letak fasilitas produksi. Ia adalah sosok yang sangat detail, dan saya belajar banyak darinya. Pondasi sudah selesai, Bu, kata Ibu Maya suatu pagi. Kita bisa mulai dengan struktur vertikal. Tapi, ada satu hal lagi yang perlu kita siapkan. Jaringan listrik dan air. Ini akan membutuhkan negosiasi dengan pihak-pihak terkait. Serahkan itu padaku, jawab Pak Rahmat, tersenyum. Setelah kasus Hendra, koneksi saya dengan pemerintah kota sudah jauh lebih baik. Seiring berjalannya waktu, pabrik impian kami mulai mengambil bentuk. Sebuah bangunan raksasa yang berdiri megah, menjadi bukti nyata dari kerja keras dan tekad kami. Media lokal mulai menyoroti proyek ini. Dari berita kecil tentang peletakan batu pertama, kini menjadi artikel-artikel panjang yang menceritakan visi kami dan bagaimana kami akan mengubah industri otomotif di Indonesia. Saya diundang untuk berbicara di seminar-seminar dan konferensi, menceritakan kisah perjalanan saya. Namun, di tengah semua kesibukan ini, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Saya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga saya tidak punya waktu untuk diri sendiri. Saya jarang bertemu dengan Budi di luar jam kerja. Sinta sering mengingatkan saya untuk beristirahat, tapi saya tidak bisa. Saya merasa takut. Takut jika saya berhenti sejenak. Semua yang saya bangun akan runtuh. Suatu malam, saya bekerja hingga larut. Tiba-tiba, saya mendengar suara ketukan di pintu kantor saya. Itu adalah Budi. Kamu tidak pulang, Bu? Tanyanya. Sebentar lagi, Budi, jawab saya, tanpa mengangkat kepala dari laptop. Ada beberapa dokumen yang harus saya selesaikan. Budi tidak pergi. Dia duduk di sofa dan menunggu. 15 menit kemudian, saya akhirnya menutup laptop saya dan menatapnya. Wajahnya terlihat khawatir. Ada apa, Budi? Tidak ada, Bu. Hanya kamu terlihat sangat lelah. Jawabnya. Ingatkah kamu saat kita tidur di bengkel dulu? Kita tidak punya apa-apa. Tapi kita sangat bahagia.
Kita punya waktu untuk berbicara tentang impian kita, tentang mobil-mobil yang kita suka. Kata-kata Budi membuat saya merenung. Dia benar. Di tengah semua kesuksesan ini, saya kehilangan sebagian dari diri saya. Saya terlalu fokus pada tujuan akhir sehingga saya lupa untuk menikmati perjalanan. Saya lupa untuk tertawa, untuk beristirahat, untuk berbagi cerita. Terima kasih, Budi. Kata saya. Kamu benar. Aku terlalu terburu-buru. Sejak malam itu, saya mencoba untuk mengubah pola kerja saya. Saya membagi tanggung jawab lebih banyak kepada tim saya. Saya mulai mempercayai mereka sepenuhnya, seperti saya mempercayai Budi sejak awal. Dengan melepaskan sebagian kendali, saya menemukan bahwa tim saya bisa melakukan jauh lebih baik dari yang saya kira. Sinta dan Ibu Maya seringkali datang dengan ide-ide brilian yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Namun, di tengah semua kemajuan ini, ada sebuah bayangan gelap yang datang. Bayangan itu datang dalam bentuk berita di televisi. Berita tentang sebuah kecelakaan mobil listrik yang fatal di Eropa. Berita itu tidak ada hubungannya dengan kami, tapi itu memicu ketakutan publik. Tiba-tiba, orang-orang mulai meragukan keamanan mobil listrik. Saya tahu, ini akan menjadi tantangan terbesar kami. Jika kami tidak bisa membangun kepercayaan publik, semua yang kami bangun akan sia-sia. Kami harus menunjukkan bahwa mobil yang kami produksi akan menjadi mobil paling aman di jalanan. Saya mengadakan pertemuan darurat dengan tim inti. Kita harus mengubah strategi pemasaran kita, kata saya. Kita tidak akan lagi menjual visi. Kita akan menjual keamanan. Kita akan berinvestasi lebih banyak pada fitur-fitur keselamatan. Kita akan menguji setiap mobil dengan standar tertinggi. Kita akan mengundang wartawan untuk melihat setiap langkah yang kita ambil. Kita akan transparan. Ibu Maya mengangguk. Itu keputusan yang bijak, Bu. Kita akan memasang teknologi keselamatan paling canggih. Dan kita akan mendokumentasikan setiap tes yang kita lakukan. Tantangan ini terasa berbeda dari yang sebelumnya. Ini bukan lagi tentang melawan musuh yang terlihat, seperti Hendra atau Doni. Ini adalah tentang melawan ketakutan dan keraguan yang bersembunyi di benak setiap orang. Ini adalah tentang meyakinkan mereka bahwa masa depan transportasi itu aman. Saya duduk di ruang kerja saya yang kini jauh lebih rapi, melihat kerangka pabrik yang sudah hampir selesai. Saya tahu, ini baru permulaan. Badai akan datang lagi, dan saya harus bersiap. Tapi saya tidak lagi takut. Saya memiliki tim yang kuat, saya memiliki dukungan dari masyarakat, dan yang terpenting, saya memiliki keyakinan pada diri sendiri. Saya tahu, saya bisa menghadapi badai apapun yang datang. Kisah Doni dan Burita kini terasa sangat jauh. Mereka hanyalah masa lalu yang sudah saya lewati. Masa depan ada di depan saya. Saya mengambil secangkir kopi, dan melihat ke arah langit. Awan-awan mendung mulai menyingkir, digantikan oleh langit yang cerah. Saya tahu, badai akan datang lagi. Tapi saya juga tahu, bahwa setelah badai, akan selalu ada pelangi. Setelah pertemuan darurat itu, seluruh tim bergerak cepat. Strategi yang kami susun adalah tentang transparansi total. Kami tidak akan hanya berbicara tentang keamanan. Kami akan menunjukkannya. Langkah pertama adalah mengubah desain ruang pamer di kantor pusat. Kami mengosongkan area besar dan membangun laboratorium keamanan berkah mobil yang transparan. Kaca-kaca tebal dipasang, dan di dalamnya ada beberapa mobil prototipe yang menjalani serangkaian tes ekstrim. Setiap hari, para wartawan, blogger otomotif, dan influencer diundang untuk menyaksikan langsung. Kami tidak menyembunyikan apapun. Mereka bisa melihat bagaimana mobil kami dilewati dengan beban berat, bagaimana bodi mobil menahan benturan, dan bagaimana sistem baterai kami bertahan dalam kondisi terburuk. Ibu Maya dan timnya bekerja tanpa henti. Setiap tes didokumentasikan dengan video dan data yang akurat, dan hasilnya dipublikasikan secara real-time di situs web dan media sosial kami. Di layar besar, orang-orang bisa melihat grafik dan data yang menunjukkan kekuatan rangka mobil, respons kantong udara, dan stabilitas baterai. Kami juga mengadakan sesi tanya-jawab langsung dengan Ibu Maya,
di mana dia menjelaskan setiap detail teknis dengan bahasa yang mudah dipahami. Kami menunjukkan bahwa kami tidak hanya peduli pada keselamatan, tetapi juga sangat percaya diri dengan produk kami. Pada awalnya, skeptisisme masih ada. Ada yang mencibir bahwa ini hanyalah aksi PR yang dibuat-buat. Tapi kami tidak menyerah. Kami terus-menerus mengundang lebih banyak orang. Kami mengundang para pakar keselamatan dari universitas. Dan mereka memberikan kesaksian bahwa tes yang kami lakukan sesuai dengan standar internasional. Kami mengundang keluarga-keluarga untuk datang dan melihat sendiri, meyakinkan mereka bahwa mobil kami aman untuk orang yang mereka cintai. Pada saat yang sama, kami juga meluncurkan kampanye iklan baru. Iklan-iklan kami tidak lagi menampilkan model-model cantik atau pemandangan indah. Iklan kami menampilkan tim insinyur yang bekerja keras, tangan-tangan yang kotor oleh oli, dan wajah-wajah yang penuh konsentrasi. Kami menampilkan gambar-gambar dari pengujian tabrakan, dengan mobil kami yang tetap utuh. Pesan kami sederhana. Kami tidak hanya membangun mobil yang indah, kami membangun mobil yang aman. Suatu hari, saya duduk bersama Sinta di ruang kerja saya. Dia menunjukkan kepada saya laporan analitik dari media sosial kami. Interaksi positif meningkat 200% dalam seminggu terakhir, katanya. Berita tentang kecelakaan di Eropa mulai memudar. Sekarang, orang-orang membicarakan tentang kita. Saya tersenyum. Ini tidak akan mudah, Sinta. Kepercayaan itu seperti gelas. Sulit untuk membangunnya, dan sangat mudah untuk dihancurkan. Di sisi lain, Budi dan saya mulai kembali ke rutinitas lama kami, walau hanya sebentar. Di akhir pekan, kami akan pergi ke bengkel tua Budi, memperbaiki mobil-mobil bekas yang ada di sana. Ini bukan lagi tentang bisnis, tapi tentang terapi. Ini adalah cara saya untuk terhubung kembali dengan alasan mengapa saya memulai semua ini. Suatu sore, saat kami sedang membersihkan karburator, Budi bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Bu? Dengan semua ini?" Aku lelah, Budi, tapi juga merasa hidup. Semua tantangan ini membuatku sadar bahwa aku lebih kuat dari yang aku kira. Apakah kamu masih memikirkan Doni dan Burita? Tanyanya. Tidak. Jawab saya dengan jujur. Mereka hanyalah masa lalu. Mereka adalah alasan mengapa aku memulai semua ini. Tapi mereka bukan alasan mengapa aku melanjutkannya. Aku melanjutkan ini untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa aku bisa. Aku melanjutkan ini karena aku percaya pada apa yang kita lakukan. Di tengah kampanye media yang sukses, kami kembali mendapat telepon dari Hendra. Pak Rahmat yang menerimanya. Hendra menawarkan untuk menarik semua tuntutan hukumnya di masa depan jika kami bersedia menjual sebagian saham perusahaan kami kepadanya. Dia melihat momentum kami dan ingin menjadi bagian darinya. Saya menatap Pak Rahmat. Lalu saya menggelengkan kepala. Tolak, Pak Rahmat. Katakan padanya, berkah mobil tidak untuk dijual. Tapi Bu, ini bisa menghilangkan risiko di masa depan, kata Pak Rahmat. Risiko akan selalu ada, Pak. Tapi integritas tidak. Saya tidak akan bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki integritas. Keputusan itu mungkin berisiko, tapi saya merasa damai. Saya tahu, saya sudah tumbuh. Saya tidak lagi membuat keputusan berdasarkan emosi atau balas dendam. Saya membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang saya pegang. Pada akhirnya, kampanye kami berhasil. Orang-orang mulai mempercayai kami. Pemesanan mobil listrik pertama kami mulai masuk. Tentu, tidak dalam jumlah besar, tetapi setiap pemesanan adalah bukti bahwa ada orang yang percaya pada kami. Pada hari-hari terakhir konstruksi, saya berdiri di depan pabrik yang hampir selesai. Bangunan raksasa itu kini benar-benar menjadi kenyataan. Di dalamnya, ribuan mesin dan alat sudah terpasang. Tim insinyur Ibu Maya sedang melakukan tes terakhir. Saya melihat ke sekeliling, dan saya melihat wajah-wajah yang bahagia. Wajah para pekerja yang bangga dengan apa yang mereka bangun. Wajah Sinta dan Budi yang tersenyum lega. Ini semua berkatmu, Bu, kata Budi. Ini berkat kita, jawab saya. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kalian.
Pabrik itu bukanlah sekadar bangunan. Itu adalah simbol. Simbol dari kerja keras, tekad, dan kepercayaan. Saya tahu, ini baru permulaan. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi saya tidak takut. Saya memiliki tim saya memiliki visi saya, dan saya memiliki diri saya sendiri. Saya tahu, saya bisa menghadapi badai apapun yang datang. Setelah berbulan-bulan kerja keras, hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Hari peluncuran perdana mobil listrik berkah mobil. Seluruh tim, dari insinyur hingga tim pemasaran, sudah bekerja tanpa henti. Ketegangan terasa di udara, dicampur dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Aula peluncuran yang mewah, yang kami sewa di pusat kota, penuh sesak oleh para wartawan, investor, dan pelanggan pertama kami. Saya berdiri di belakang panggung, menatap kerumunan orang melalui celah tirai. Jantung saya berdebar kencang. Budi, Sinta, Pak Rahmat, dan Ibu Maya berdiri di samping saya, saling menatap untuk memberi semangat. Kami telah melalui begitu banyak hal, dari puing-puing bengkel tua hingga pabrik megah yang sekarang berdiri. Ini bukan hanya peluncuran produk, ini adalah perayaan dari perjalanan kami. Bu, waktunya, kata seorang staf panggung. Saya menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berjalan ke atas panggung. Lampu sorot menyinari saya. Saya melihat ribuan wajah, masing-masing dengan ekspresi penasaran. Saya melihat Pak Adi, investor kami, duduk di barisan depan dengan senyum bangga. Saya memulai pidato saya. Saya tidak berbicara tentang spesifikasi teknis atau fitur canggih. Saya menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang sebuah impian yang dimulai dari nol, tentang tekad, dan tentang membangun kepercayaan. 3 tahun lalu, kata saya tidak punya apa-apa selain sebuah mimpi. Mimpi untuk membangun sesuatu yang berarti, yang bisa mengubah hidup banyak orang. Banyak yang ragu, banyak yang mencibir. Mereka mengatakan, kamu tidak bisa melakukannya. Tapi hari ini, kami berdiri di sini untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Saya berhenti sejenak, menatap mata audiens. Kami tidak hanya membangun mobil yang indah, kami membangun mobil yang aman. Kami tidak hanya membangun bisnis, kami membangun warisan. Dan kami tidak melakukannya sendiri. Kami melakukannya bersama-sama. Saat saya mengakhiri pidato, Budi dan Sinta bergabung dengan saya di atas panggung. Saya mengulurkan tangan ke arah mereka, dan mereka menggenggamnya. Ini adalah momen kami. Momen untuk menunjukkan bahwa kesuksesan ini adalah milik kami semua. Sekarang, kata saya perkenalkan masa depan transportasi Indonesia. Musik menghentak, dan tirai di belakang saya terbuka perlahan. Di bawah sorotan lampu, sebuah mobil berwarna putih mutiara muncul. Desainnya ramping dan futuristik. Bukan hanya sebuah mobil, itu adalah karya seni. Semua orang di aula terperangah. Mereka tidak menyangka bahwa mobil pertama kami akan seindah dan secanggih itu. Seorang wartawan berteriak, "Apa nama mobil ini?" Saya tersenyum. Kami beri nama Harapan. Karena mobil ini adalah simbol dari harapan. Harapan akan masa depan yang lebih hijau, harapan akan teknologi yang lebih baik, dan harapan bahwa impian bisa menjadi kenyataan. Pada saat yang sama, pemesanan online mulai masuk. Sinta, yang berdiri di samping saya, melihat layar tabletnya. Wajahnya berseri-seri. "Bu, pemesanannya sudah 100, 200 terus bertambah," bisiknya. Kami mengadakan sesi uji coba singkat di area luar aula. Para wartawan dan influencer berkesempatan untuk mengemudikan mobil Harapan. Responnya luar biasa. Mereka memuji akselerasi yang mulus, kemudi yang responsif, dan interior yang nyaman. Berita tentang peluncuran itu menyebar seperti api. Dalam waktu 24 jam, nama berkah mobil menjadi trending di semua media sosial. Di tengah semua euforia itu, saya memutuskan untuk mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri. Saya meninggalkan aula dan masuk ke dalam mobil Harapan yang terparkir di belakang.
Saya duduk di kursi pengemudi, merasakan kemudi yang halus. Saya memutar kunci, dan mesin mobil menyala tanpa suara. Saya memejamkan mata, memikirkan kembali semua yang telah saya lalui. Dari seorang wanita yang kehilangan segalanya, hingga menjadi pemilik perusahaan mobil yang akan mengubah industri. Dari sebuah mimpi kecil di bengkel bobrok, hingga sebuah pabrik besar yang akan memproduksi ribuan mobil. Saya tersenyum. Air mata mengalir di pipi saya. Tapi itu bukan air mata sedih. Itu adalah air mata kebahagiaan. Saya tahu, perjalanan saya belum berakhir. Ini baru permulaan. Masih ada banyak tantangan yang menunggu. Kami harus mulai memproduksi massal, membangun jaringan penjualan, dan menghadapi persaingan dari raksasa-raksasa otomotif dunia. Tapi saya tidak takut. Saya tidak lagi sendirian. Saya memiliki tim saya memiliki budi, dan yang terpenting, saya memiliki keyakinan pada diri sendiri. Tiba-tiba, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Sinta. Kita punya 1 juta pemesanan dalam 1 jam. Saya tersenyum. Ini berkat kita, jawab saya, mengulangi kata-kata yang pernah saya ucapkan kepada Budi. Saya melihat ke arah langit, ke arah bintang-bintang yang mulai bermunculan. Saya tahu, saya sudah menemukan jalan saya, dan saya siap untuk menuliskannya, bab demi bab.